Pelatih Nova Arianto beri kabar mengejutkan, saya akan bantu Indra Syafri latih timnas U22 SEA Games. Oh, benarkah? Kata Nova, sebagian pemain abroad adalah bekas anak didik saya saat masih dengan STY. Saya harap timnas U22 bisa mengembalikan kepercayaan publik bahwa kami tetap berusaha keras agar timnas ini bisa juara di SEA Games. Top Marco Top secerca harapan itu datang juga. Marcelino Ferdinand bawa kabar gembira. Tunggu saya di SEA Games, timnas Indonesia siap bersinar. Marcelino berujar, saya akan buktikan timnas Indonesia masih di atas, karena harapan itu harus tetap dipertahankan, bukannya sombong. Tapi kita harus berpikiran seperti itu jika ingin menjadi yang terbaik dan tanpa meremehkan siapapun lawannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Nova Arianto beri kabar mengejutkan, saya akan bantu Indra Syafri latih timnas U22 SEA Games. Oh, benarkah? Kata Nova, sebagian pemain abroad adalah bekas anak didik saya saat masih dengan STY. Saya harap timnas U22 bisa mengembalikan kepercayaan publik bahwa kami tetap berusaha keras agar timnas ini bisa juara di SEA Games. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Nova Arianto, mantan pemain nasional yang kini meniti karier sebagai pelatih, baru-baru ini menyampaikan pengumuman penting terkait perannya di tim nasional U22 Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Nova menegaskan bahwa dirinya akan bergabung dengan pelatih Indra Syafri untuk mempersiapkan timnas U22 menghadapi turnamen SEA Games. Ini adalah kesempatan besar bagi saya, ujar Nova Arianto dengan penuh semangat. Saya akan membantu Indra Syafri melatih timnas U22 Indonesia untuk SEA Games. Saya berharap pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki bisa memberi kontribusi positif bagi tim. Nova Arianto dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki wawasan luas dalam dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Selama kariernya, ia pernah menangani sejumlah pemain muda berbakat, termasuk sebagian yang kini berkarier di luar negeri. Menurutnya, pengalaman melatih pemain-pemain terbaik Indonesia yang bermain di luar negeri akan menjadi nilai tambah dalam membangun kekuatan timnas U22. Saya pernah melatih sebagian pemain yang kini bermain di luar negeri, tambah Nova. Pengalaman itu sangat berharga karena saya tahu bagaimana cara mengembangkan potensi mereka dan menyesuaikan permainan mereka dengan strategi tim nasional. Semoga kolaborasi ini bisa membuat timnas U22 tampil lebih baik meski persiapan waktunya sangat mepet. Pengumuman Nova ini mengejutkan banyak pihak mengingat biasanya peran pelatih tambahan baru diumumkan mendekati turnamen. Kehadirannya diyakini mampu memberikan dorongan moral dan teknis bagi tim yang dipimpin Indra Syafri. Salah satu perhatian utama adalah waktu persiapan yang sangat terbatas. Timnas U22 Indonesia harus memaksimalkan latihan dan strategi dalam waktu singkat sebelum SEA Games dimulai. Nova Arianto menyadari tantangan ini, tetapi tetap optimistis bahwa tim bisa menunjukkan performa terbaik. Kita memiliki waktu yang terbatas, itu benar, kata Nova. Tetapi saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan koordinasi yang baik antara pelatih, pemain, dan staf pendukung, kita bisa menyiapkan tim dengan optimal. Setiap sesi latihan akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Nova menekankan pentingnya fokus dan persiapan matang dalam waktu singkat. Ia percaya bahwa kualitas pemain muda Indonesia masih bisa bersaing dengan tim lain di Asia Tenggara jika dikelola dengan baik. Keputusan Nova bergabung dengan Indra Syafri menunjukkan sinergi yang kuat di tubuh tim pelatih.
Nova menilai pengalaman Indra Syafri dalam menangani tim muda akan sangat membantu, sementara ia sendiri bisa menambahkan perspektif teknis dan pengalaman melatih pemain profesional di level klub maupun internasional. Kami akan bekerja sama dengan baik, ujar Nova. Indra Syafri memiliki pengalaman luas menangani timnas U22 dan saya berharap bisa menambah nilai lebih dengan pengalaman saya. Tujuan kami sama, yaitu membawa timnas U22 Indonesia tampil maksimal di SEA Games. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia berusaha memaksimalkan potensi yang ada, meski persiapan sangat singkat. Strategi fisik, mental, dan teknik pemain akan menjadi fokus utama latihan sebelum SEA Games. Nova Arianto menegaskan bahwa tujuan utama timnas U22 Indonesia adalah tampil kompetitif, membangun tim yang solid, dan meraih prestasi terbaik di SEA Games. Ia juga menyadari bahwa pemain muda membutuhkan dukungan moral dan teknis yang konsisten agar bisa menunjukkan kemampuan maksimal di lapangan. Kami ingin melihat tim yang kompak, disiplin, dan siap berjuang sampai akhir pertandingan, kata Nova. SEA Games adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki generasi muda berbakat yang mampu bersaing di level regional. Ia menambahkan bahwa pengalaman bermain di luar negeri dari beberapa pemain akan menjadi modal penting bagi tim, namun tetap harus diimbangi dengan kerja sama tim yang solid dan strategi pelatih. Kehadiran Nova Arianto di tim pelatih timnas U22 menjadi kabar positif bagi penggemar sepak bola Indonesia. Kolaborasi antara Nova dan Indra Syafri diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pemain muda Indonesia dan menghadirkan performa terbaik di SEA Games. Dengan tekad kuat, pengalaman, dan disiplin, timnas U22 diharapkan mampu menunjukkan kualitas permainan yang menghibur sekaligus kompetitif. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, pengumuman ini menjadi tanda bahwa timnas U22 siap menghadapi tantangan dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka meski persiapan waktu yang sangat mepet. Nova menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi. Saya berharap kontribusi saya bisa membawa timnas U22 tampil lebih baik. Mari kita dukung tim ini bersama-sama dan buktikan bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki potensi besar untuk meraih prestasi membanggakan. Dengan semangat dan pengalaman yang dimiliki, bukan tidak mungkin timnas U22 Indonesia akan menjadi sorotan di SEA Games mendatang dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Video ini hanya ilustrasi harapan kami jika ada Nova Arianto yang membantu bisa memperbaiki strategi yang digunakan pelatih Indra Syafri. Top Markotop secerca harapan itu datang juga. Marcelino Ferdinand bawa kabar gembira. Tunggu saya di SEA Games, timnas Indonesia siap bersinar. Marcelino berujar, saya akan buktikan timnas Indonesia masih di atas, karena harapan itu harus tetap dipertahankan, bukannya sombong. Tapi kita harus berpikiran seperti itu jika ingin menjadi yang terbaik dan tanpa meremehkan siapapun lawannya. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang tengah naik daun, baru-baru ini menyapa para penggemar timnas Indonesia dengan pesan penuh semangat dan optimisme. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Marcelino memastikan keikutsertaannya di ajang SEA Games dan bertekad membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang. Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk seluruh penggemar timnas Indonesia, ujar Marcelino. Tunggu saya di SEA Games. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar kita bisa ke final dan meraih kemenangan. Timnas kita masih baik-baik saja dan saya yakin kita bisa menunjukkan permainan terbaik kita. Pesan Marcelino ini menjadi suntikan semangat bagi para penggemar yang selama ini selalu menantikan kabar positif dari skuad Garuda.
Tidak hanya menyampaikan kabar keikutsertaan, Marcelino menekankan tekadnya untuk bekerja keras demi tim, sekaligus memastikan kualitas permainan timnas Indonesia tetap terjaga. Bagi Marcelino, SEA Games bukan sekadar ajang kompetisi biasa. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas timnas Indonesia di level regional, sekaligus menegaskan eksistensi para pemain muda yang penuh semangat dan ambisi. Marcelino dikenal sebagai pemain dengan determinasi tinggi, kemampuan teknis mumpuni, dan visi permainan yang matang. Semua kualitas ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia di ajang SEA Games. Saya tahu tekanan dan tantangan pasti akan datang, tetapi saya siap menghadapi semuanya, tambah Marcelino. Kami akan bermain dengan semangat juang tinggi dan tidak akan menyerah begitu saja. Setiap pertandingan akan kami jalani dengan fokus dan strategi terbaik. Pernyataan Marcelino menunjukkan bahwa mental pemain muda Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Semangat dan disiplin menjadi kunci utama yang ditunjukkan para pemain yang ingin membawa Indonesia meraih prestasi membanggakan. Selain kerja keras di lapangan, Marcelino juga menekankan pentingnya dukungan dari penggemar timnas Indonesia. Ia percaya semangat supporter menjadi energi tambahan yang memotivasi tim untuk tampil maksimal. Para penggemar adalah bagian penting dari perjalanan kami. Dukungan kalian membuat kami lebih kuat dan bersemangat. Tetap dukung kami karena setiap tepuk tangan dan sorakan dari kalian akan kami rasakan di lapangan, ujarnya. Pesan ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga tentang kebersamaan antara pemain dan supporter. Timnas Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat yang setia memberikan semangat. Marcelino menegaskan bahwa target utama timnas Indonesia di SEA Games adalah tampil maksimal, mencapai babak final, dan meraih medali emas. Ia menyadari perjalanan menuju final tidak mudah mengingat persaingan ketat dengan negara-negara tetangga yang memiliki skuad kuat. Kami sadar tantangan tidak akan mudah, tetapi itu justru membuat kami semakin termotivasi, kata Marcelino. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Kami ingin membuktikan bahwa timnas Indonesia masih punya kualitas yang tidak kalah dengan tim lain di Asia Tenggara. Tekad Marcelino ini sejalan dengan visi timnas Indonesia untuk membangun skuad yang solid, berbasis pemain muda berbakat, dan tetap mempertahankan semangat juang tinggi. SEA Games menjadi panggung yang tepat untuk menunjukkan progres dan kemampuan sesungguhnya. Kehadiran Marcelino Ferdinand di SEA Games menjadi angin segar bagi timnas Indonesia dan para penggemarnya. Optimisme, kerja keras, dan semangat juang tinggi yang ditunjukkan Marcelino diharapkan menular ke seluruh tim dan supporter. Pesannya yang hangat dan penuh motivasi menjadi pengingat bahwa timnas Indonesia siap bersinar di level regional dengan target tidak hanya tampil maksimal, tetapi juga meraih kemenangan. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, saatnya bersiap memberikan dukungan penuh. SEA Games bukan sekadar pertandingan, melainkan kesempatan emas untuk melihat semangat baru timnas Indonesia dipimpin oleh pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand. Marcelino menutup pesannya dengan kalimat yang sederhana namun penuh makna, "Tunggu saya di SEA Games." Dan mari kita buktikan bersama bahwa timnas Indonesia masih baik-baik saja dan siap berjuang demi kemenangan. Dengan tekad dan semangat seperti ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang SEA Games dan para penggemar akan memiliki banyak cerita kebanggaan yang bisa dikenang. Ratu Tisha angkat suara kekalahan timnas Indonesia U17 dari Brasil jadi pelajaran berharga untuk Garuda Muda. Tetap kami mendukungmu apapun hasilnya. Kalian bermain sudah maksimal, memang lawannya saja yang tidak sepadan. Tapi kalian sudah merepotkan mereka timnas Brasil. Bravo Garuda Muda.
Kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Timnas Brasil U17 di ajang internasional kembali menjadi topik hangat bagi penggemar sepak bola tanah air. Hasil akhir memang menunjukkan kemenangan Brasil, namun semangat juang anak-anak muda Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Meski kalah, mereka tampil dengan permainan atraktif, berani, dan terus memberikan tekanan kepada calon juara dunia tersebut. Ratu Tisha, salah satu sosok yang dikenal vokal dalam membela dan mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, turut bersuara terkait hasil pertandingan ini. Dalam komentarnya yang lantang dan penuh semangat, ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga bagi perjalanan Timnas Indonesia U17 ke depan. Anak-anak kita sudah berjuang keras. Hasil memang kalah, tapi itu wajar. Kita harus realistis menghadapi lawan sebesar Brasil yang merupakan favorit juara di turnamen ini. Bahkan mereka sebelumnya mencukur Honduras dengan skor 7-0, ujar Ratu Tisha dengan nada tegas namun optimis. Komentar ini seakan menekankan satu pesan penting, kekalahan bukanlah kegagalan, tetapi pengalaman. Setiap pertandingan melawan tim sekelas Brasil adalah kesempatan belajar. Bagaimana menghadapi tekanan tinggi, bagaimana menjaga konsentrasi, dan bagaimana mengeksekusi peluang di bawah sorotan dunia. Semua itu akan membentuk karakter dan kualitas pemain kita lanjutnya. Memang saat menghadapi Brasil, Timnas Indonesia U17 mengalami berbagai tantangan. Pertahanan yang solid dan serangan cepat Brasil membuat beberapa peluang Indonesia gagal dimaksimalkan. Meski demikian, anak-anak muda Indonesia tetap tampil dengan keberanian dan disiplin taktik yang patut diapresiasi. Ratu Tisha pun menyoroti hal ini sebagai aspek penting dari pengembangan tim. Yang paling penting sekarang adalah menjaga semangat dan motivasi. Jangan sampai kekalahan ini membuat anak-anak patah semangat. Justru mereka harus menanamkan semangat membara sampai kompetisi selesai. Masih ada pertandingan melawan Honduras dan kemungkinan untuk meraih poin serta lolos ke babak berikutnya tetap ada. Ini saatnya fokus dan bangkit, tegas Ratu Tisha. Bagi publik, kekalahan melawan Brasil mungkin terasa mengecewakan. Namun Ratu Tisha mengingatkan bahwa dalam sepak bola, kualitas lawan adalah faktor yang sangat penting. Menghadapi tim yang telah menunjukkan kualitas kelas dunia termasuk hasil telak melawan Honduras, memberikan perspektif bahwa Indonesia masih berada dalam jalur yang benar untuk mengasah kemampuan pemain muda. Selain aspek teknis, ada pesan moral yang ingin disampaikan Ratu Tisha, semangat juang dan mental bertanding adalah hal yang sama pentingnya. Melawan Brasil, anak-anak kita belajar tentang disiplin, keberanian, dan kerja sama tim. Ini pengalaman yang tidak bisa didapatkan di latihan atau kompetisi lokal. Mental seperti ini akan sangat berguna untuk pertandingan berikutnya, termasuk saat menghadapi Honduras, katanya. Salah satu sorotan dalam komentar Ratu Tisha adalah pentingnya tetap realistis namun optimis. Ia mengingatkan bahwa setiap pertandingan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Kekalahan dari tim favorit juara dunia tidak menutup kemungkinan Indonesia meraih hasil positif di laga-laga berikutnya. Justru pengalaman ini akan menjadi modal berharga untuk persiapan jangka panjang. Semangat membara yang ditanamkan Ratu Tisha pun seakan menjadi pesan motivasi bagi pemain dan penggemar. Mari kita dukung mereka sepenuh hati. Jangan hanya hadir ketika menang. Dukungan kita, terutama saat mereka menghadapi tantangan berat, akan menumbuhkan mental juara. Fokus sekarang adalah mengamankan poin saat lawan Honduras, dan dari situ, siapa tahu, ada peluang untuk lolos ke babak berikutnya, ujarnya menutup komentarnya dengan penuh optimisme. Kemenangan Brasil dan hasil 7-0 atas Honduras memang menunjukkan betapa tangguhnya lawan yang dihadapi Indonesia. Namun, yang tak kalah penting adalah keberanian dan determinasi anak-anak muda kita untuk terus berjuang. Dengan pelatih yang tepat, dukungan penuh, dan pengalaman internasional yang semakin banyak,
Timnas Indonesia U17 diprediksi akan semakin matang, kuat, dan siap bersaing di level dunia di masa depan. Kesimpulannya, kekalahan dari Brasil bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari pembelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17. Dengan semangat membara, fokus pada pertandingan berikutnya, dan tekad untuk meraih poin, peluang lolos ke babak berikutnya tetap ada. Ratu Tisa menegaskan bahwa pengalaman melawan tim sekelas Brasil akan membentuk mental juara dan menjadi fondasi bagi generasi sepak bola Indonesia yang lebih hebat. Bagi publik dan penggemar, mari tetap mendukung perjuangan mereka. Jangan melihat hanya pada skor akhir, tetapi hargai setiap usaha, setiap gol peluang yang tercipta, dan setiap momen keberanian di lapangan. Karena dari sinilah lahir para pemain muda yang kelak akan menjadi kebanggaan Indonesia.